Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya yang luar biasa. Ya, dalam keadaan apapun, situasinya, keadaan yang buruk atau keadaan yang gelap, keadaan yang apapun juga, ya, bahkan kita gagal pun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan ada yang suatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kita tahu kan, kita sedang merayakan juga kebangkitan Tuhan Yesus dan 50 hari setelah Paskah, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara, kalau orang-orang di Perjanjian Lama, mereka nggak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena apa? Karena mereka Yesus belum mati di kayu salib. Ya, jadi Roh Kudus ada turun di atas beberapa orang, ya, nabi-nabi misalnya gitu. Tapi nggak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita percaya Yesus, sebenarnya kita dimeterai oleh Roh Kudus. Seperti gelas, kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau gelas itu nyemplung ke air, itu kepenuhan Roh Kudus. Lebih lagi, ya. Dan itu adalah the promise, ya, definite article tuh, the promise. Janji Bapa. Nanti kita lihat, ya. Janji di atas segala janji. Sama-sama katakan the promise. Janji di atas segala janji. Ya, jadi kalau kita memiliki fasilitas, ya, fasilitas yang Tuhan sediakan, misalnya gimana, ya, saya kita dapat voucher atau kita ada di hotel yang bintang 7 gitu, atau bintang yang banyak gitu. Hotel yang bagus, ya. Di situ ada fasilitas, misalnya disediakan ada kopi, ada teh, ada minum, ya. Dulu kan kalau kita ini gratis apa bayar, ya? Padahal fasilitas. Ada kolam renang, ada breakfast misalnya. Fasilitas. Ya, atau ada gym, fasilitas. Tapi kalau kita nggak gunakan, ya nggak apa-apa juga, tapi kan rugi gitu. Ya, fasilitas, ya, yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu jawaban juga, padahal juga dalam kondisi buruk dunia ini. Kita nggak tahu kadang-kadang, kita harus berdoa apa? Pak, Tuhan, saya berdoa untuk kedamaian dunia. Tapi sementara kita dengar bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah perang. Jadi, damai apa perang nih? Bingung kan? Ya, dan Tuhan memberikan kepada kita sebenarnya bahasa doa. Ya, bahasa roh, bahasa doa. Ya, saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, saudara harus mendengar firman ini. Apalagi yang belum. Ya, harus lebih lagi mendengar dan menerima. Ya, karena ini fasilitas yang luar biasa. Sama-sama katakan fasilitas yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Setelah salib, Tuhan janji, ya, bahwa Dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ya, karena kita bisa aja salah, ya, seperti dalam Mazmur 23 ayat 4, ya, dimulai tadi Pastor Lawrence juga bagikan dari sini, ya. Dikatakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi aku yang salah jalan tuh, tapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Amin, ya. Jadi Dia hanya tahu memberikan yang hal-hal yang baik, ya, good things, bahkan hal-hal yang besar. Ya, hatinya selalu mau memberkati saudara dan saya. Ya, jadi kalau kita dengar ini, Tuhan menyertai kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya yang kudus di dalam diri kita. Ya, tapi bisa juga dalam keadaan kelam, ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan ekstrim buruk. Misalnya dimulai juga dengan Yesaya 59, ya. Saudara, banyak orang-orang Kristen juga mengalami hal-hal yang buruk gitu, ya kan, yang nggak semestinya. Saya lahir sebagai orang Kristen, saudara, ya. Jadi ada hal-hal dalam perjalanan kok kalah, ya, kok baik-baik, sekolah naik jadi S1, S2, kok buruk, ada hal yang buruk, hal-hal yang kayaknya kok rentan gitu, gampang diserang orang Kristen. Nah, yang kita mau dengar, buka mic. Hari ini
ya kita lihat ya latar belakangnya, keadaan buruk nih seperti ini misalnya ya. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Jadi kayaknya kok nggak adil ya? Kok keadaan nggak adil ya? Kok orang yang baik kok kayak gini ya? Sebab kebenaran tersandung. Kok orang yang benar tersandung ya di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Ya kita memberitakan kabar baik, kok malah ditolak ya? Nah ini keadaan-keadaan yang mungkin saja ekstrim, bad news. 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Jadi kebenaran sama yang nggak benar, yang benar mana udah nggak tahu lagi. Ya, kita juga mengalami di gereja gitu misalnya. Kok mestinya jujur nggak jujur ya? Kok mestinya kebenaran? Kok yang salah yang dibela ya misalnya. Nah, terus dibilang ini, dan siapa yang menjauhi kejahatan, orang yang baik menjauhi kejahatan jadi korban rampasan, malah dirampok. Nah, kemudian Tuhan melihatnya. Jadi ini keadaan Israel betul di Perjanjian Lama, tapi itu juga menjadi gambaran mungkin dalam keadaan yang kita lihat di dalam orang-orang Kristen gitu. Ya kita udah tahu ya bahwa itu bisa diakibatkan dari apa? Dari salah percaya ya. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Percaya salah ya pasti akan mengalami kehidupan yang salah. Karena itu penting sekali untuk mendengar dan mendengar kabar baik. Nah, kabar baiknya apa? Ayat 16. Ya, di mata Tuhan, jadi Tuhan lihat jahat. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Dia tertegun katanya. Tuhan bingung kan, kok nggak ada yang mau berdiri tegak ya di dalam kebenaran. Karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri yang memberi pertolongan. Memberi dia pertolongan. Keadilannya yang membantu dia. Dianya huruf besar lagi. Ya, jadi kalau ini digambarkan ketidakadilan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus supaya kita menerima yang nggak layak kita terima, disebut ini tangannya sendiri, keadilannya lah sendiri. Jadi saudara nih nggak ada gunanya lagi berharap sama manusia atau sama bangsawan kata kemarin di Mazmur, atau kekuatan diri sendiri, karena sudah jelas ya bahwa tangannya sendiri, keadilannya sendiri. Ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya, dan dia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubung kecemburuan sebagai jubah. Nah, ada kebenaran-kebenaran yang dikenakan. Ini bicara tentang armor of God. Ya apa? Selengkap senjata Allah. Nah, ini yang di quote atau dinyatakan di dalam Efesus 6. Jangan dihapus dulu ya. Jadi ketika Tuhan gak senang, dibuka nih. Ya. Kejadian-kejadian buruk karena dunia ini fallen, saudara. Fallen earth. Ya. Bukan Tuhan yang mau ya, misalnya kok orang-orang menghadapi hal yang buruk gitu. Sakit, ya kan? Tapi kita bersyukur ya. Sekalipun dikatakan dokter bilang begini yang buruk, kita tetap memiliki kebenaran. Enggak, bila-bila Yesus telah menyembuhkan saya. Enggak, segala dosa saya sudah diampuni. Segala penyakit saya sudah disembuhkan. Enggak, saya dengar firman Tuhan. Ya, saya terima firman Tuhan. Oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh. Kita tetap bisa berdiri teguh. Nah, inilah kita akan lihat terus ya bagaimana Tuhan sendiri yang mengenakan the armor of God. Ya, the armor for war. Apa tuh? Selengkap senjata Allah untuk berperang. Dan kita lihat dia yang mengenakan, artinya Yesus sendiri yang berperang. Hari Jumat kita sudah dengar ya bahwa peperangan milik Tuhan. Ya, kita katakan sama-sama, peperangan milik Tuhan. Amin, ya. Pegang teguh itu. Bukan milik kita, milik Tuhan. Tapi kita akan mendalami dan kita akan melihat senjata
senjata apa tuh? Ofensif kita atau senjata menyerang kita. Ya kita nggak hanya defensif, ya betul kita berdiri teguh. Tapi dari situlah keluar firman, keluar. Nah ini yang kita akan bicarakan tentang bahasa roh, doa ya. Ini bahasa doa, sama-sama katakan bahasa doa. Ya sebelum terlalu jauh, saudara mesti pegang. Ya bahasa doa. Ya bahasa Yunani apa? Glossolali gitu. Karena ada karunia berkata-kata bahasa roh yang harus diterjemahkan. Ya bukan yang itu, tapi bahasa doa itu sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Nah, fasilitas. Sekali lagi sama-sama katakan fasilitas. Amin, ya. Nggak dipakai ya rugi. Ya, nanti kita akan dalami. Nah, ini senjata yang sama yang di quote ya, yang ditulis di dalam Efesus. Saya baca aja ya, Efesus 10 mulai dengan gini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Power. Injil adalah power of God. Nah, nanti the promise ini juga the power of God. Kenapa? Karena roh Allah dalam diri kita, roh Kristus dalam diri kita. Kuasa, power. Saudara kalau punya power, kuasa, saudara nggak perlu takut lagi dalam kehidupan ini. Kuasa yang mengatasi segalanya. Makanya disebutnya sebenarnya janji di atas segala janji ini. Tuhan Yesus sendiri yang janji. Makanya orang murid-murid dibilang nanti tunggu di Yerusalem. Ya janji di atas segala janji. Nanti kita lihat ya, terusin dulu. Nah, jadi ketika kita terusin ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu musuh sudah dikalahkan. Tipu muslihat iblis bersilat kata kan, memutarbalikan kebenaran. Sehingga kita berkata-kata yang salah. Kata yang salah, berkata yang salah. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Tapi kita kalau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, the armor of God, kita memiliki kebenaran. Kebenaran-kebenaran. Ya, kita terusin dulu. Ayat yang berikutnya. Ya, ayat 12. Karena dibilang gini, karena perjuangan kita bukanlah darah dan daging. Ya, artinya bukan apa? Bukan istri atau suami atau anak-anak atau sesama teman atau mertua katanya, atau bapak mertua, ibu mertua, bukan ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ya, melawan musuh iblis. 13. Kenakan ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ya, ngomong-ngomong hari yang jahat tuh cuman evil day, satu hari aja. Nggak banyak, saudara. Tapi good days banyak ya. Di dalam Petrus ditulis. Tapi kita nggak sedang bicara itu. Dan tetap berdiri. Withstand. Berdiri teguh. Ya, jadi kita melawan dengan apa? Dengan berdiri teguh. Nah, itu pokoknya. Kenapa? Peperangan milik Tuhan. Kita nggak bisa ditarik ke bawah. Kita nggak bisa diinjak-injak lagi sama musuh. Karena ini. Ya, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, menyelesaikan segala sesuatu artinya apa? Beres semua. Amin. Yang 14. Jadi berdirilah tegap. We stand. Ya, sekali lagi dibilang berdiri tegap, berdiri teguh, tegak. Ya, nah mulai mengenakan selengkap senjata Allah. Tadi kita lihat ya, Tuhan sendiri mengenakan the armor of God. Nah, jadi saudara bayangin misalnya apa? Marvel, Iron Man. Ketika Iron Man pakai semua perlengkapannya, bajunya semua, bisa terbang, bisa kuat, bisa tahan peluru, ya. Orang nggak tahu lagi yang di dalamnya siapa. Tony Stark atau bukan. Tapi kalau siapa aja bisa. Nah, ketika saudara mengenakan the armor of God, yang kelihatan apa? Yesus, saudara. Sebab tadi di Yesaya 59 dikatakan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Amin. Ya, ini bicara Tuhan sendiri. Kita kenakan kebenaran-kebenaran. Berikan tinggalkan kebenaran. Truth. Ya. The Bible is the truth. Berdiri teguh, ikat pinggang, kebenaran.
Ya, semua firman yang diilhamkan Allah kebenaran. Amin. Berbaju sirah kan righteousness. Tadi waktu truth kita juga bilang, ya kan tapi Pak, semua juga kebenaran. Ada present truth namanya. Ini yang harus kita ngerti. Amin. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, perjanjian lama. Ya, covenant lama, ikatan perjanjian lama. Present truth apa? Ikatan perjanjian baru. Dispensasi waktu, disebut dispensasi, kita hidup ada di dispensasi waktu, kasih karunia. Misalnya saudara diberi perjanjian oleh orang tua saudara yang kaya raya. Perjanjian yang lama artinya sebelum hari-hari ini dulu dikasih perjanjian. Wah, kamu anak kurang ajar. Kamu nggak dapat bagian apa-apa. Ya, nggak dapat warisan. Karena baung, bandel, nakal. Udah malu-maluin keluarga. Perjanjiannya gitu. Ditulis di willnya. Kemudian di satu waktu ayah saudara menulis perjanjian yang baru. Keadaannya berubah. Ya, dibilang ini anakku yang terkasih. Ya. Kamu itu mewarisi semua harta papa. Pertanyaannya, ya, kita mau mengikuti yang lama apa yang baru? Tentu saja yang baru, saudara. Amin. Ya. Dan untuk perjanjian yang baru, Tuhan harus mencurahkan darahnya lagi. Tanda tangan darah tuh. Dimeterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu janji, promise itu. Amin. Ya. Jadi, dan perjanjian baru itu adalah gospel. Injil. Saudara tahu gospel itu apa? Gospel. Ya, jadi ini dari Inggris kuno, bahasa Inggris kuno, ya, bahasa Inggris kuno, ya, ini gospel, ya, berita good, ya, good spell, ya, good spell, atau gospel, ya, good news, sebenarnya good news. Jadi dulu kalau ada suatu kerajaan, misalnya diancam oleh kerajaan lain, oleh raja yang lain. Dan kemudian raja ini berperang akhirnya dengan raja yang mengancam, yang mau menyerang. Rakyat sudah ketakutan, tapi raja keluar berperang. Ya, keluar berperang dan menang. Raja yang menang ini nggak langsung pulang, saudara. Dia mengirim utusan, herald namanya. Yang utusan itu membawa gospel, good spell, ya, kabar baik. Nah, seperti itulah Injil, kabar baik, bahwa Yesus sudah menang. Sama-sama kan, Yesus sudah menang. Ya, peperangan milik Yesus, Yesus sudah menang. Kita tinggal proclaim. Ya, perkatakan. Jangan sampai seperti ada tentara Jepang yang masih ngumpet di gua-gua. Ya, memang Jepang kalah waktu Perang Dunia Kedua, ya. Tapi perang udah berakhir. Tapi dia pikir perang belum berakhir. Dia hidup sengsara bertahun-tahun sampai diketemukan, kan? Ada pernah dengar ceritanya dulu. Ya. Belum tahu, belum dengar. Apalagi jangan sampai juga kita udah dengar. Penjara udah dibuka. Tapi orang lebih suka kegelapan. Udah nyaman katanya di dalam gelap. Nggak mau keluar. Nggak mau menikmati tadi fasilitas-fasilitas. Jangan sampai juga. Ya. Kabar baik. Yesus sudah menang. Amin. Itulah yang tadi dikatakan kemarin, Mik, di dalam berbaju sirah kan righteousness. Kebenarannya apa? Ya. Dan terus hari ini harus jelas, saudara. Ada ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 12, saudara. Kalau saudara tanya, ayatnya mana, Pak? Ada. Ya, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Ya, Petrus berkata gitu, ya. Diingetin nih. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran. Nah, ini telah teguh dalam kebenaran itu the present truth yang kamu telah terima.
Ya sebenarnya perjanjian kasih karunia itu perjanjian Abraham kan, Tuhan kepada Abraham. Tapi gara-gara orang Israel malah milih hukum Taurat, jadi perjanjiannya hukum Taurat dan untuk orang Israel doang. Nah ketika Yesus mati di kayu salib, orang Israel menolak. Janji bukan buat bangsa-bangsa, termasuk saudara dan saya. Dan itulah the present truth, kebenaran yang sekarang. Amin. Ikat pinggang kebenaran, truth, baju sirah keadilan, righteousness, kebenaran hadiah. Jangan mau mundur kebenaran itu. Ngerti ya? Jadi, wah kenakan salib jangan klik supaya kita kejar-kejar iblis. Bukan saudara. Berdiri teguh dia di dalam peperangan milik Tuhan sebenarnya. Lanjut ya, ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas ya? Beritanya, saudara yang dengar beritanya adalah Injil Shalom. Eirin kalau bahasa Yunaninya ya. Shalom. Injil damai sejahtera. Kalau Injil penghukuman, Injil nggak ada ya, itu Injil yang lain. Injil, atau beritanya doang, ini Injil kok, ini Alkitab nih Injil. Saudara nggak ngerti present truth. Nggak bisa. Kalau saudara nggak begini-gini, dihukum. Itu namanya bukan Injil damai sejahtera, saudara. Apalagi yang memberitakan. Di dalam Galatia dikatakan apa? Yang memberitakan itu terkutuklah dan terkutuklah. Paulus bilang, biarpun aku atau malaikat dari surga atau siapapun yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Dan terkutuklah dia. 2 kali dibilang terkutuk. Double curse. Saya nggak mau double curse. Saya mau double bless. Sama-sama kata, saya mau double bless. Pertama-tama, saya hanya mau mendengar Injil yang murni, kabar baik. Apa Pak? Ya Injil kasih karunia. Firman Tuhan bilang Injil ya Injil kasih karunia. Injil Kristus. Kristos. Yang diurapi. Present truth. Paham saudara? Amin. Ya jadi jangan main-main dengan musuh. Musuh itu nipu kan? Dia mau merebut kerajaan Allah yang seperti itu dengan force. Kita juga dengan force. Ya nanti kita lihat terus nih masih apa? 15 ya. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman. Ya, perisai iman. Artinya apa? Kita nggak mau lagi musuh-musuh itu masuk gitu. Panah-panahnya dipanahin gitu. Nggak mau, saudara. Ya, iman itu adalah tangan yang terbuka menerima, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Mata uang surgawi. Jangan cepet-cepet Pak. Ya, oke. Ya, iman itu tangan yang terbuka. Kita terima aja. Karena percaya, kalau dibilang, ini orang beriman nih. Terima, kayak tadi, kebenaran hadiah. Supply Tuhan, itu iman. Ya kalau nggak punya iman gimana Pak? Ya kalau nggak punya iman ya daging yang usaha. Misalnya kan kayak Abraham. Kalau dia iman, dapat anak Ishak. Iman, karena percaya kan janji Tuhan. Kalau mau usaha, ya dapat anak Ismail. Karena usaha sendiri, daging. Itu bedanya, saudara. Ya dalam segala keadaan, gunakan iman. Yesus itu the author and the finisher of our faith. Iman Kristus bahkan. Gimana Pak iman Kristus? Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa dia sudah menebus saya misalnya. Saya percaya, Yesus percaya, saya diberkati. Ngerti nggak? Bahwa Tuhan itu sudah lakukan semua. Itu iman Kristus itu. Dia percaya kan bahwa kita diselamatkan nih sekarang. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi lontaran-lontaran kata-kata yang negatif, yang busuk, supaya orang percaya dan memperkatakan, lo nggak tembus semua. Ya panah api itu, kalau perisai itu, kalau selalu di Alkitab tuh perisai itu melingkupi semua, saudara gitu. Ya, perisai itu perisai iman itu seperti air. Ya, kalau panah api nyerang, mati, saudara. Itu yang kita kenakan, kebenaran. Amin. Amin, ya.
percaya Injil, tuh perisai. Ya percaya, karena kalau hukum Taurat itu bukan iman. Kutuk hukum Taurat itu bukan iman. Siapa yang melakukannya akan memperoleh hasilnya gitu. Kalau iman, kita nggak lakukan tapi kita terima. Makanya disebut apa? Mata uang surgawi. Tuhan cuma lihat iman. Siapa yang beri, siapa ada iman nggak di bumi katanya. Nah, iman itu juga opini yang baik tentang Tuhan. Jadi jangan ngomong iman bisa gini. Ah, Tuhan juga kasih penyakit tuh. Tuhan juga kasih kecelakaan. Tuhan juga izinkan keberangkutan. Terus saya bilang, tuh, amin. Amin. Iman tuh bukan. Itu stupid, saudara. Dikadalin musuh. Itulah panah api yang masuk. Nggak punya iman yang seperti itu. Amin. Ya. Terus 17 ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan. Saudara jaga kepala saudara, muka saudara ya dengan helm salvation. Ya, salvation itu Yesus. Kita protect ya, finish work. Protect seluruh pikiran kita. Dengan finish work sudah selesai. Makanya tadi ya dalam kesaksian ya, ketika serangan semua di pikiran kan medan pertempuran. Kalau diprotek enggak, sudah selesai. Sebenarnya simple. Sudah selesai. Yang buruk-buruk nggak bisa. Itu cuma peperangannya di pikiran. Kenapa? Karena Yesus tuh hanya ada baik dan baik. Dekat dan baik. Tapi Pak, nanti orang kecewa Pak. Nah itulah udah masuk tipuan musuh sebenarnya. Ya, dan sekarang masuk senjata penyerang nih ya. Ayat 17 tadi kita mau sama, dan pedang roh yaitu firman Allah. Jelas ya? Pedang roh firman Allah. Firman, saudara memiliki firman. Saudara dalam keadaan apapun memiliki firman. Oh, nggak bisa. Keselamatan bisa hilang, misalnya gitu. Ah, firman Tuhan nggak bilang gitu. Firman Tuhan bilang, ya, kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, ya, bahwa Tuhan memberikan Yesus, dan memberikan itu kasih karunia menghadirkan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi mau dikadalin siapapun nggak bisa, saudara. Ya tapi Pak, itu STT loh, doktor loh, profesor loh. Mau siapa yang ngomong? Firman Tuhan katakan kalau Injil yang lain terkutuklah. Yang dengar bodoh. Kepada orang Galatia, Paulus, Roh Kudus bilang gitu. Kamu sebodoh gitu? Apa salib yang sudah dilukiskan begitu terang benderang di depan kamu nggak bisa lihat lagi. Kristus tuh nggak berefek kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kebenaran diri. Kamu jatuh dari kasih karunia. Wah, kita kasih karunia juga. Campur-campur deh. Jatuh, saudara. Nggak ada. Kasih karunia itu murni. Cuma-cuma. Supply. Ya harus ada dari kitanya. Hari kitanya terima tadi. Amin. Ya. Lihat nih, sekarang kita mau masuk khotbahnya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, setiap waktu berdoa di dalam roh. Nah, ini fasilitas. Sama-sama katakan fasilitas. Doa dalam bahasa roh. Orang nggak punya, saudara. The promise ini. Ya, perjanjian lama nggak punya. Ya, praying in the Holy Spirit itu kita ya bukan hanya diserang-serang sama iblis mau dikadak-kadarin terus, enggak, kita juga bisa kita menghancurkan raksasa-raksasa masalah itu. Kita membebaskan tawanan orang-orang. Waktu kita doa kita kan nggak tahu. Nah, sekarang gini. Berdoa bahasa roh juga kita nggak bicara kepada orang, bukan dalam konteks pelayanan, tapi bicara kepada Allah. Coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 14 ya.
Sebab oh, ini udah nggak apa-apa ya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, Paulus bilang ya, maka rohkulah yang berdoa. Rohku. Jadi kalau roh itu roh kudus, roh besar, roh kecil, satu yang berdoa. Ya, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kenapa? Akal budi kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Gimana kita bisa berdoa misalnya untuk orang di Papua sana? Biar mereka diselamatkan misalnya. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa berbahasa roh. Nah itu ya, misalnya contohnya. Pray in the spirit. Ayat 2. Bukti ya. Paulus juga bilang, ayat 2-nya bilang ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini bahasa roh, ini tongue ya. Saudara, jangan tercampur dengan karunia roh yang spesial untuk melayani. Yang harus ada penerjemahnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu kalau karunia roh itu nggak misalnya karunia menyembuhkan, nggak terus bisa menyembuhkan, enggak. Itu bagaimana Roh Kudus saja pada waktu tertentu. Ya, tetapi berkata-kata atau doa bahasa roh ini itu artinya kata-kata doa. Ya, bukan berkata-kata kepada manusia. Nah, itu jelas ya. Bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi berkata-kata kepada Allah, roh kepada roh. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Manusia nggak ada yang ngerti. Oleh roh mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bukan yang membuat disampaikan, bukan untuk diterjemahkan. Hal-hal yang rahasia. Yang kita juga nggak tahu tadi kan. Akal budiku nggak ikut berdoa. Amin. Nah inilah tadi dikatakan kata-kata word of rema tadi. Rema, kata-kata rema yang roh kepada roh. Ya, inilah senjata pedang tadi, pedang roh dalam doa kan dibilang ya. Spoken word, ya, kata-kata yang dikatakan. Janji di atas segala janji. Ya, supaya saudara tahu ya bahwa ini tuh fasilitas suatu janji. Kamu nggak ditinggalkan sendiri. Kamu ada penghibur, kamu ada penolong yang mengingatkan semua. Itu Roh Kudus. Tapi di dalam senjata itu ada aspek bahasa doa. Sama-sama karena bahasa doa. Glosolali itu bahasa doa, ya. Bahasa doa. Nah, bukti ya, Lukas 24 ayat 49. Katakan begini, dan aku, Yesus ya, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. The promise. Nah, kita mundur dikit ya, supaya lihat bahwa ini janji. Dan ini luar biasa. Perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, mau Daud juga nggak dipenuhi Roh Kudus seperti kita. Roh Kudus ada di atas saja. Ya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, ini power. Pribadi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus jadi power, kuasa, sama-sama dengan kuasa. Jadi powerful nggak orang Kristen? Powerful. Ya, nggak dalam posisi aduh, kalah gitu ya. Terus miskin. Terus apalagi sakit-sakitan. Terus keluarganya dihancur-hancurin oleh iblis. Kita tahu satu sisi ya, tadi kebenaran-kebenaran itu kita belajari terus. Ya. Dan tapi intinya gospel. Good news, kabar baik. Kalau saudara tangkap kabar baik, itu ikat pinggang kebenaran, ya truth, baju sirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, kasut Injil, shalom. Semua itu saudara, kebenaran-kebenaran itu. Ya, tapi juga waktu kita berdoa dalam bahasa roh, itu menghancurkan raksasa-raksasa juga. Musuh ya. Nah, jadi fasilitas sekali lagi ya, diperlengkapi dengan power. Terus digenapi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pentakosta. Ya, Kisah 2-nya seperti bunyi angin yang keras turun atas mereka. 120 murid yang menantikan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ada lada api di kepala mereka.
Ya, ini power. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi dengan power. Jadi saudara gini, jangan sampai gereja itu emang ada satu waktu yang power seperti ini hilang, saudara. Ya, contohnya gini deh. Dulu saya juga bingung waktu saya sampai kuliah ya. Kok kalah ya? Kok nggak ada power ya? Saya hafal ayat banyak, saudara. Karena dulu diajarin, hafalin ayat gitu. Orang tua saya suruh ke gereja tiap minggu, saudara. Jadi dalam kehidupan kalah, benar-benar kalah, hancur. Ya, itu kayak tadi mungkin kesaksian. Sebenarnya Tuhan sudah berikan kuasa, bahkan bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk menjadi saksi tadi dikatakan. Bukti-bukti ya, kita buktikan power dulu. Kisah 5 ayat 14. Dan semakin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Begitu powerful gitu ya. Bukannya bayangan yang menyembuhkan, bukan, tapi begitu berlimpah tuh power. Ini church, saudara, ini gereja. Gereja mula-mula seperti itu. Masa kesininya makin lemah gitu kan? Pasti ada yang ketipu di tengah jalan. Atau ketumpuk-tumpuk tuh. Oh, ada power ini ya. Emang satu waktu saya sadar juga. Kemudian adik saya kan ngajak KKR-nya apa tuh? Siapa dulu? Reinhard Bonnke kalau nggak salah. Kok berbahasa roh ya? Kok apa ya? Nggak ngerti saya. Karena udah diajarinnya di gereja saya yang dulu mah dikatakan bahasa setan gitu. Masa sih? Orang di Alkitab kok. Ya setan-setan, ya Tuhan-Tuhan, beda kok. Ya. Di Alkitab kok. Ya diselidiki sampai baca pelan-pelan. Sampai satu ketika ya, bukan satu ketika, terus dalam proses pencarian itu saya duduk, Tuhan, firman bilang ini berguna buat saya. Ya, berbahasa roh, Paulus juga berbahasa roh banyak. Ini kuasa. Kan nggak ada racunnya. Kalau gitu saya minta Tuhan. Saya duduk sendiri, saudara. Saya duduk sendiri di ranjang, berdoa, minta aja. Tapi tulus memang. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Tiba-tiba dari perut saya itu seperti kayak digelitik gitu. Kayak apa ya? Kayak mau ketawa gitu. Tapi senyum-senyum keluar, saudara, berbahasa roh. Sesimpel itu ya. Minta bahkan diberi. Nanti kita lihat ya. Tapi kita dengar dulu bahwa ini buktinya. 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun dan membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Mereka semua disembuhkan. Semua disembuhkan. Power. Dulu saya bilang, Tuhan gimana? Ya kan, kalau dulu masih kuliah, orang Kristen, harus benar-benar nih, masih orang Kristen, jangan nyontek ya. Wah, saya bertekad, pokoknya Tuhan, saya tidak mau nyontek. Saya lebih baik nggak lulus daripada nyontek. Masih bisa, sudah. Masih bisa. Ya, paling bertahan aja. Mau nilai jelek, nggak apa-apa. Ini sukses yang tertunda, tahun depan ulang lagi, nggak apa-apa. Tapi waktu kerja, dicetakan sistem dunia, nggak ada power, saudara. Semuanya segala masalah dah kalau diceritain panjang lebar dah ya. Nah, sebenarnya gereja banyak kehilangan ini juga kan? Kok gereja nggak powerful sekali gitu? Kayak tenggelam aja, power mana power? Ya, hancur-hancuran misalnya gitu. Karena ignorant, karena nggak peduli, ya. Karena tersedia fasilitas. Sekali lagi sama-sama kan, janji di atas segala janji nih. The promise, definite articles, satu-satunya janji. Most important gift, ya. Apa tuh yang
karunia yang sangat penting. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tadi kita udah dengar ya di Kisah Rasul. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Inilah bahasa roh. Bahasa doa. Ya, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun, mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Power. Melayani dengan kuasa. Amin. Ya. Dan kita tahu ya, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita nggak tahu kadang-kadang harus berdoa. Kok saya udah banyak berdoa Tuhan, nggak tahu lagi. Tapi kok masih berat ya, keuangan saya masih berat atau apa? Kok penyakit saya belum diangkat ya, belum gini. Tuhan saya nggak tahu. Lord, I cannot, but you can. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap perkatakan kebenaran, Injil, kabar baik. Dan kita berbahasa itu seperti orang Israel. Mungkinnya di Mesir, dia udah grown in the spirit, udah tinggal mengerang, nggak tahu lagi harus ngomong apa. Dan Tuhan dengar. Ya, power supranatural dari Tuhan itu dicurahkan. Hanya apa? Hanya kita menghargai fasilitas yang Tuhan sediakan. Ya, doa yang akurat itu kan. Tadi roh yang berdoa kepada Bapa, ya pasti akurat lah. Ya fokusnya ke apa? Fokusnya ke Yesus, ke Bapa kan. Bukan fokusnya tadi kan tidak berkata-kata kepada manusia. Apalagi keadaan, bukan. Apalagi ke setan, enggak. Berkata-kata kepada Allah. Ya, peperangan milik Tuhan. Bahasa doa. Ya. Coba buktikan 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dalam bahasa roh, ya, kata kuncinya aku datang kepadamu. Jadi kalau orang bilang pakai ayat 1 Korintus 14 ini, ya ini kan cerita tentang orang Korintus datang ke persekutuan, wah satu bahasa roh, gandeng semua, kacau balau, nggak ada yang memberitakan firman, bahasa roh aja semua. Ntar yang satu berkata gini, yang satu berkata gitu. Paulus bilang, kalau aku datang kepadamu dengan berkata dengan bahasa roh, apa gunanya bagimu? Terus saya khotbah begitu, kan nggak ada gunanya. Saudara ngerti juga enggak. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, firman, pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Firman, rema, ini seperti saya sampaikan hari ini, rema. Amin. Ya. Buat apa gunanya? Ya, makanya ketika berbahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Ya, prayer language. Ya, kita datang kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan oleh Roh Kudus. Yang ngerti cuman bahasa rahasia, yang ngerti cuma siapa? Bapa. Untuk apa, Pak? Luar biasa powernya. Ya, Kisah 8 ayat 15 katakan, ketika setibanya di situ, kedua rasul itu, Petrus dan Yohanes ya, di Samaria, berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, baptis air. Ya, ketika keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dengan tanda awal apa tadi? Berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus. Ya, Kisah 10 43. Ini waktu Petrus melayani di rumah Cornelius. Saudara nggak apa-apa ya, saya agak cepat-cepat aja, tapi poinnya sudah tangkap. Oh, ini fasilitas, the promise. Janji di atas segala janji ini. Orang perjanjian lama nggak ada yang terima itu. Saudara, ini benar-benar privilege. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Beritanya apa? Pengampunan dosa. Jadi kalau orang nggak menerima berita pengampunan dosa, gimana dipenuhi oleh Roh Kudus? Nggak bisa, saudara. Karena namanya juga Roh Kudus. Nggak mungkin tinggal di dalam tubuh
bait yang kudus gitu. Nah, kita kudus bukan karena kebenaran kita, kebenaran Yesus. Kudus karena darah. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Tadi seperti Evelyn bilang, ketika orang mendengar firman, dia terima dengan hatinya tuh gini, Tuhan, amin, Tuhan, saya terima. Tuh Roh Kudus turun. Terus, ya, mendengar pemberitaan apa tadi? Segala dosamu sudah diampuni oleh nama Yesus. 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, artinya orang-orang Yahudi ini yang menyertai Petrus, bingung, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, mereka lihat dari mana? Ya, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, jelas ya. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, oke, memuliakan Allah. Apa luar biasa Yesus, kami terima Yesus, terpujilah Engkau. Ya, speaking tongue, ya, bahasa doa. Apalagi musim latter rain seperti ini, musim panen, berkat. Kita perlu power, end time movement. Kita perlu power. Ya, jemaat berdoa di dalam Roh Kudus. Petrus terlepas dari rantai-rantai waktu di penjara Filipi. Kepala penjara Filipi terima Yesus, dia dan keluarganya. Luar biasa. Ya. Dan kita tahu ya, tadi sekali lagi saya bilang, berbahasa roh itu bukan ngadepin iblis, bukan. Kita berbicara kepada Allah. Ya, hanya Tuhan yang tahu bahasanya. Kita berkata-kata. Ya, kita bersandar pada Bapa. Ini Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa. Kita rest dan refreshing. Ya, berdoa itu yang berkata, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Balik ke Yesaya 59, bagian 19-21. Saya mau baca ya. Maka orang-orang yang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Di tempat matahari terbenam, di matahari terbit ada nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ya, sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Nah, ini bahasa roh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Bagian ini, when the enemy comes like a flood, ya, kenapa diterjemahinnya ini ya? Didorong oleh nafas Tuhan. Musuh datang seperti banjir, kondisi yang buruk, sekeliling kita nih kabar-kabarnya buruk, musuh mau menyerang. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ya, panji-panji dinaikkan gitu. Siapa yang perang? Tuhan. Kenapa perangan milik Tuhan? Sudah luar biasa. Amin. Ya, dan 20 dikatakan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, untuk orang-orang untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ini dikuat oleh Roma 11 ayat 26 27. Ya, jadi yang datang penebus siapa? Yesus, saudara. Ya, dengan jangan demikian saudara Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Bukan dari Sinai, dari Sion. Dari salib. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi Tuhan yang beresin semua. 27. Dan inilah perjanjianku. Ya, inilah the promise, perjanjian Tuhan dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Jelas ya, ketika kita percaya pengampunan dihapus kalau dosa kita, itu kita kepenuhan Roh Kudus dengan benar. Makanya nggak bisa lagi, saudara, nggak ada power kalau kita berbahasa roh tapi di bawah hukum Taurat, nggak nyambung, saudara. Itulah sebabnya gereja-gereja tuh bingung. Doa peperangan, kalah mah kalah aja, rusak mah rusak aja. Tapi sebaliknya saudara dan saya sekarang, kita punya bahasa doa, kita punya power dari Roh Kudus, kita punya Injil, gospel. Wow, ya, nggak terkalahkan saudara. Ya, kita memiliki Rhema Word of God, dikatakan ya.
Pray in tongue itu pasti rema word. Ya, firman rema. Ya, ini berarti withstand. Iblis nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, gimana? Ya, seperti withstand, seperti generator dinyalakan, lampu makin terang gitu. Ya, kegelapan habis lah. Ya, sekali lagi ya, ini bukan speaking, bukan berkata-kata satu kepada yang lain. Percuma kalau bahasa roh. Saya ngomong bahasa roh gini, saudara bisa ngerti apa? Ya, tetapi bicara kepada Tuhan. Amin. Ya, rest and refreshing. Jadi tenang. Kalaupun musuh datang seperti banjir, nggak bisa apa-apa. Tuhan yang meninggikan. Standar. Yesaya 28 ayat 11-12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil, nah bahasa roh ya, dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara bangsa ini. 12. Dia yang telah berfirman, saudara perhatikan ya, dengan pada mereka, inilah tempat rest. Ya, berilah rest kepada orang-orang yang lelah. Inilah tempat refreshing, ya, peristirahatan. Untuk orang bilang, oh apa tuh refreshing sekarang kan jalan-jalan tuh dibilang apalah, nggak tahu lah saya juga, ya kayak refreshing gitu. Bukan, saudara punya rest and refreshing, saudara. Tapi mereka nggak mau dengar. Makanya tenggelam, saudara, gereja, nggak ada power. Ya, tinggal minta kok, minta diberi. Ya, buka mulut. Ya, amin. Ya, kita punya masalah seperti banjir tadi musuh, Tuhan sediakan pesta kita. Kita rest refreshing, tenang, withstand. Ya, kalau kita berbahasa roh seperti Iron Man kita, klik semua perbenaran itu. Ya, kebenaran itu. Karena Injil, kabar baik dengan bahasa roh, powerful. Perjamuan kudus lagi, powerful. Amin. Ya. Lukas 11 ayat 13. Ya, kalau orang minta roti, nggak mungkin dikasih batu katanya. Minta ikan, nggak mungkin dikasih ular dari Bapak. Minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Jadi kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, saudara? Ya. Sebentar, kalau saudara yang mendengar firman Tuhan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mendengar ini berita tentang pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, saudara terima Yesus. Ikuti saya berdoa. Ya, ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Segala dosa saya sudah diampuni, dan saya dibenarkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang saudara terima Roh Kudus. Ya, tadi dikatakan Bapak mana kalau minta nggak dikasih, atau dikasih yang jahat gitu, nggak mungkin kan? Ya, makanya minta kepada Bapa, Roh Kudus akan diberikan Roh Kudus. Yang belum berdoa dalam bahasa roh, saudara rindukan. Ini power, kuasa. Saudara menghadapi real kenyataan. Ya, musuh seperti apapun real kenyataan. Saudara punya Injil, terang, betul. Dan saudara punya senjata pedang roh. Ya, bahasa roh, doa dalam prayer language, ya, bahasa roh. Saya akan berdoa. Kita akan berbahasa roh selama 1 menit, ya. Saya akan berdoa. Saudara yang belum berbahasa roh, terima, saudara. Terima, ya. Saudara mau terima sekarang, mau nanti, saya nggak tahu. Tapi
Tuhan yang tahu setiap hati kita. Karena firman Tuhan katakan, Bapa mana di dunia ini, ya, atau Bapa ini di surga sekarang, kalau kita minta Roh Kudus, dikasih roh kuda misal, nggak mungkin, saudara. Pasti dikasih Roh Kudus. Ya, nanti saya katakan 1, 2, 3, ya kita buka mulut kita ya. Bapak, anakmu berdoa, karena firman-Mu katakan minta Roh Kudus, akan diberikan Roh Kudus dari Bapa. Kami percaya pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Dan sekarang Tuhan, kami minta kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sekarang kami mau terima, kami mau penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan powerful. Waktu anakmu berkata 1, 2, 3, kita akan membuka mulut kita dan terima dari Bapa. 1, 2, 3. Terima saudara, buka mulut saudara. Hirala bashkirala barara. Ora bashkinara barara. Kirala barara bashkirala barara. Onara bashkinara bakara barara. Ora barara. Kirala barara. Ora barara. Kirala barara. Saudara bisa stop? Saudara bisa mulai lagi? Hirala bashkirala. Saudara bisa lembut di bawah lidah saudara. Terima kasih Bapak. Kami percaya Roh Kudus berdoa dalam keluhan ucapan-ucapan yang tidak kami mengerti, akal budi kami ngerti. Tapi kami tahu itu efektif, powerful kepada Bapak. Dan Bapa, kami tahu mujizat, power, kuasa nyata untuk kami memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara, di jalan, waktu nyetir, waktu masak, waktu bekerja, waktu apa-apa, saudara bisa berbahasa. Itu rest and refreshing. Ya, benar-benar rest. Benar-benar tempat refresh. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kita, ya, dan kita akan perjamuan kudus, siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, firman Kristus, Injil, kabar baik. Ya, kita diseka dengan kain lenan halus. Seperti Rasul Paulus bilang, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini kita terima sendiri dari Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, terima sendiri dari Yesus. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, bukan kutuk ya, berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, saudara. Ya, tubuh Kristus itu kita dison, kita mengakui ini untuk benar-benar tubuh kita, ya, tubuh Kristus kita kan, ya, diremukan, dihancurkan, diremukan benar-benar supaya kita utuh, ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, ya, supaya dosa-dosa kita dihapus, taken away, ya, disingkirkan semua. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita, semua sakit apapun. Mau jantung, mau gula, mau darah tinggi, darah rendah, sakit kepala, sakit mata, sakit hidung, sakit apapun ya. Sakit dalam, sakit luar. Ya, oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Dibakar habis tuh, digantung di kayu salib. Ya, kegelapan jam 12 sampai jam 3 semua diserap, murka, kutuk, penghukuman, semua penyakit, semua apapun yang buruk yang harus kita terima, tapi Yesus serap habis. Dan kita bisa rest. Rest and refreshing juga. Dalam bahasa roh kita bisa rest. Ya. Dan berkata Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Dan DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, diam siap, sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Evergreen, ya, tetap hijau, segar. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, ya, sukses dan berhasil.
Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut untuk kita. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dari semua penyakit apapun, dari semua sakit penyakit apapun. Sudah putus dari kutuk Adam itu. Ya, gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus. Madu dari gunung batu yang manis. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh musuh, penuh apapun juga, sudah menyediakan hidangan buat kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan. Apapun kondisi keadaan saudara, tubuh saudara, katakan, ini tubuh Kristus. Ya, tulang Kristus, daging Kristus, sehat. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak mungkin pernah ingat lagi. Tidak mungkin di-input. Kita dibayar terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Cuma dosa kita diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Kita menerima Roh Kudus, the promise. Ya, kita menerima janji Tuhan, juga Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, God's rest. Tuh, ya sama kan? Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Masalah finansial, di gunung, di lembah, Tuhan yang menyediakannya. Ya buat kita. Kebun anggur, zaitun, ara, delima, karya-karya Tuhan, semua firman Tuhan. Sukacita Tuhan, kita terima, kita nggak tanam, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dan bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari latter rain tadi. Kita hidup dalam latter rain, hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat God pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, semua janji, semua berkat. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kita menerima firman, kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita menerima Holy Communion, kita menerima semua perbendaharaan surga. Hidup kita nggak sama lagi.